Happy Cuan, salam sehat pada masa pandemi. Baik, kali ini saya akan memberikan video edukasi ya tentang potensi upside dari beberapa saham atau emiten setelah Januari ini ya begitu tinggi naiknya IHSG ya sampai ke indeksnya sudah sampai ke 6.300-an sehingga cukup tinggi. Apakah kita tidak ketinggalan untuk mengkoleksi saham dan saham apa saja yang kira-kira masih prospek ya dibandingkan ada potensi kenaikannya ya dibandingkan dengan penurunan yang terjadi pada saat awal pandemi COVID-19. Baik, saya akan mencoba untuk screen beberapa saham ya pada saat pandemi kemarin turunnya berapa, kemudian sekarang per 12 Januari ini sudah naik berapa persen, dan potensi kenaikannya masih berapa persen, sehingga nanti sobat investor dan Bapak Ibu sekalian bisa memakai data ini untuk melakukan pembelian saham-saham yang masih layak dan belum ketinggalan. Baik, saya share screen terlebih dahulu. Baik, ini adalah saham-saham yang sudah pilihan ya. Saya pilih dari IDX 30 ya, jadi 30 saham terbaik ya yang dipilih oleh IHSG. Jadi ini jauh lebih sedikit pilihannya dibandingkan LQ45 ya. LQ45 seperti kita ketahui adalah 45 saham yang paling liquid ya di IHSG. Kalau IDX 30 ini adalah 30 saham terbaik di IDX 30 ya. Baik, kita lihat di situ ada 30 saham di sini ya, mulai dari Ace Hardware, Adaro, Antam, ASII, BCA, BNI, BRI, BTN, Mandiri, Bank Tabungan Pensiunan, Cepin, Era, EXCL, XL ini ya, kemudian GGRM, HMSP, ICBP, ini Indofood, Inco, kemudian INDF, INKP, INTP, kemudian JPFA, KLBF, kemudian MNCN, DG Gas, kemudian PTBA, SMKR, TLKM, Tower, dan UNTR, serta UNVR. Dari sini bisa kita lihat ya penurunan paling besar ini saya tandai dengan warna merah ya di sini ya, sejak harga awal di tahun 2020 ini sudah saya kompilasi ya, ini harga awal tahun 2020, kemudian pada saat Maret 2020 kemarin ya, penurunan paling besar adalah di yang berwarna merah ini ya, jadi yang lebih dari 40% akan saya tandai warna merah. Bisa kita lihat Adaro cukup tinggi penurunannya, kemudian BNI juga cukup tinggi 60%-an sendiri. Bank BTN sangat tinggi sekali ya 66%. Kemudian juga ini INKP juga sangat tinggi ya. Dan yang paling tinggi adalah Pegas 71% ya. Kemudian sudah saya update ya harga pada saat sekarang. Ini sudah saya update 12 Januari 2021 dan bisa kita lihat di sini banyak saham yang sudah overvalue offsetnya. Contoh Ace Hardware itu sudah lebih tinggi 17% daripada harga pada saat pandemi kemarin ya. Kemudian pada saat awal 2020 ya, itu sudah cukup tinggi, lebih tinggi. Ini contohnya ya, ini ANTM itu juga sama, sudah overvalue, harganya lebih tinggi 66% dibandingkan dengan harga pada saat awal pandemi. Kemudian juga ada banyak di sini ya, yang minus ya, minus itu artinya lebih tinggi. BRI itu salah satu contohnya, lebih tinggi 6% dibandingkan dengan harga awal. Era itu juga sama, sudah lebih tinggi. Kemudian Inco juga sama, sudah lebih tinggi. Kemudian NKP juga sama, lebih tinggi. Dan UNTR, Tower itu juga lebih tinggi. Kemudian KLBF juga lebih tinggi 10% ya.
KLPF ini terkena news tentang vaksin ya, padahal KLPF hanya distributornya saja, kemudian yang mendistribusikan adalah distributor farmasi sendiri ya, bukan KLPF. Tapi dia terkena durian runtuh, KLPF ikutan naik ya, karena market maker melihat peluang untuk menaikkan harga KLPF ya, untuk bermain di harga Kalbe Farma. Dan ini ya data-datanya. Dari sini saya peringkat potensi upside yang masih bisa untuk upside, saya peringkat di sini. Di kesimpulan bisa kita lihat peringkat pertama yang masih potensinya upside adalah HMSP atau HM Sampurna. Itu sebesar 49% ya. Ini adalah sektor consumer good. Kemudian GGRM, gudang garam, itu juga 35% potensi kenaikannya masihan. Kemudian Tegas itu 31%, sektornya adalah sektor metal mining ya, jadi gas. Kemudian peringkat keempat adalah MNCN, sektor media, itu masih 30% ya. Dibanding ini harganya sudah saya update ya yang ini. Jadi saya update. Peringkat keempat adalah MNCN, kemudian peringkat kelima adalah INTP ya, industri semen ini. Ini merupakan sektor semen yang berpotensi juga kenaikannya sebesar 29%. Lalu berikutnya ICBP, kemudian INDF ini hampir sama ya, sektor consumer good ya. INDF di peringkat yang berikutnya 20% juga. Kemudian EXCL ya atau SL itu di sektor telekomunikasi 16%, kemudian sektor banking adalah BBNI 15% potensi upside-nya ya. Kemudian BBNI 12, BTPS ya, Bank Tabungan Pensiunan itu 12%, kemudian Caron Pokpan, sektor consumer good lagi itu 11% kemungkinannya, kemudian BBDN, sektor banking lagi 11%-an ya, ini sama dengan BMRI, sektor banking juga 10,9, jadi 11%-an. Kemudian yang terakhir adalah UNVR dari sektor consumer good. Jadi kalau kita bisa simpulkan di sini, sektor-sektor yang belum mengalami kenaikan tinggi adalah didominasi oleh sektor consumer good. Ya, banyak ya, dominasi sektor consumer good di sini. Kemudian sektor yang berikutnya yang menduduki adalah dari banking. Ya, dari banking ada beberapa, ini ada 4 wakilnya, kemudian sektor consumer good juga ada 6 ya, kemudian baru diikuti sektor lainnya seperti telekomunikasi, basic industri, dan media. Jadi demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga informasi ini bisa menjadikan informasi ya atau pertimbangan matang-matang sebelum kita melakukan atau entry di pasar pada saat IHSG sudah naik secara gila-gilaan ini ya. Ada yang menyampaikan bahwa kenaikannya terlalu cepat, ada juga yang menyampaikan ini era euforia ya, kemudian kita mesti hati-hati selaku investor karena terkadang tiba-tiba ada isu buruk gitu langsung harganya bisa jatuh. Makanya kita lebih safe kalau kita mengkoleksi sektor emiten yang belum naik terlalu tinggi. Dan ini datanya ya. Semoga itu bisa menjadi pertimbangan buat Bapak Ibu sekalian. Sekali lagi ini adalah berbasis data dan informasi ini bisa menjadi satu pertimbangan untuk kita entry di market saat IHSG lagi bubble ya. Ada yang bilang bubble, ada yang bilang bullish run ya. Jadi bull itu kan artinya banteng ya. Bantengnya itu tidak hanya diam tetapi berlari, jadi kenaikan yang sangat kencang sekali, biasanya berbahaya seperti ini. Jadi mesti ekstra hati-hati. Jadi itu yang bisa saya sampaikan infonya. Salam cuan, salam sehat pada masa pandemi. Semoga kita selalu dikaruniai kesehatan, dan tolong jangan lupa klik subscribe dan like, serta klik tanda lonceng ya, serta share jika video ini bermanfaat buat
kalian dan teman-teman kalian. Terima kasih.